Rekan-rekan pemirsa, saat ini kita akan membahas sisi positif kebijakan Reaganomics perlu dipelajari dan diterapkan di Indonesia. Reaganomics adalah konsep kebijakan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan yang memerintah di Amerika Serikat tahun 1980 sampai 1988 selama 8 tahun pemerintahannya. Jadi konsep Reaganomics adalah sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi disebutnya menetes ke bawah. Ada 4 pilar dalam sistem Reaganomics, yaitu yang pertama, mengurangi peningkatan anggaran pemerintah. Yang kedua, mengurangi pajak pendapatan federal dan pajak keuntungan modal. Yang ketiga, mengurangi regulasi pemerintah. Dan yang keempat, memperketat peredaran uang untuk mengurangi inflasi. Nah, apa yang positif dari hal ini? Yang pertama, dengan mengurangi peningkatan anggaran pemerintah, maka pengurangan belanja pemerintah ini akan bisa digunakan untuk membayar hutang-hutang negara dan untuk membuat usaha yang bisa meningkatkan, membuka lapangan pekerjaan. Gitu. Yang kedua, mengurangi pajak pendapatan modal itu akan meningkatkan investasi asing masuk ke negara gitu. Yang ketiga, mengurangi regulasi pemerintah. Ya kalau di zaman Soeharto, deregulasi dan debirokratisasi, artinya mengurangi banyaknya peraturan dan persyaratan sehingga usaha itu jadi efisien. Mengurangi ekonomi biaya tinggi akibat peraturan yang banyak. Jadi, dan mengefisienkan proses perizinan dari usaha. Ini dilakukan di Singapura sehingga proses izin usaha itu jadi lebih mudah dan murah. Karena perizinan usaha di Singapura itu singkat, mudah, dan murah. Dan yang terakhir, memperketat peredaran uang untuk mengurangi inflasi. Nah, ini sangat baik di mana peredaran uang itu supaya diketatkan, supaya tidak terlalu banyak uang beredar, supaya tidak terjadi inflasi kenaikan harga-harga. Ini perlu juga dipelajari dan diterapkan di Indonesia. Dengan tentu 4 pilar ini dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Ya. Jadi konsep Reaganomics ini perlu dipelajari dan diterapkan untuk diterapkan dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Jadi bukan bulat-bulat ditiru lalu diterapkan di sini, bukan, tapi dimodifikasi. Ya. Gitu. Ditiru, dimodifikasi, diterapkan di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di Indonesia. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.